Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi pengukuran kinerja. Kelompok kami terdiri dari Dini Utami, Anindya Indria Lestari, dan saya sendiri Muhammad. Pembahasan kita di sini ada 8 pokok bahasan, yaitu sistem penilaian kinerja, keterbatasan sistem pengendalian keuangan, balance scorecard atau BSC, sistem penilaian kinerja, pertimbangan tambahan, faktor kunci keberhasilan, pelaksanaan sistem penilaian kinerja, praktik penilaian, dan pengendalian interaktif. Sistem penilaian kinerja. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mengimplementasikan strategi. Manajemen memilih ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Ukuran tersebut dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting atau critical success factor masa kini dan di masa depan. Jika ukuran tersebut membaik, berarti perusahaan telah berhasil mengimplementasikan strateginya. Berikut kerangka untuk merancang sistem penilaian kinerja. Jadi strategi itu menentukan apa yang penting diukur, apa yang tadi sudah diukur akan diselesaikan, dan apa yang diselesaikan nanti akan diberi imbalan, dan yang diberi imbalan nantinya adalah yang benar-benar penting. Selanjutnya ada keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Hal penting dari suatu bisnis adalah untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Tetapi, mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek tidak selalu menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham karena nilai pemegang saham mencerminkan nilai sekarang bersih atau net present value yang disingkat NPV dari perkiraan laba masa depan. Hal ini dikarenakan oleh, pertama, mendorong kegiatan jangka pendek yang tidak termasuk dalam kegiatan jangka panjang perusahaan. Yang kedua, manajemen bisnis tidak melakukan tindakan yang berguna untuk jangka panjang untuk memperoleh laba jangka pendek. Yang ketiga, menggunakan profit jangka pendek sebagai tujuan pengendalian finansial yang ketat. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah balance scorecard atau BSC. BSC memberi perusahaan elemen yang dibutuhkan untuk berpindah dari paradigma selalu tentang finansial menuju model baru yang mana hasil BSC ini menjadi titik awal untuk review, mempertanyakan, dan belajar tentang strategi yang dimiliki. Beberapa fungsi BSC adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alat ukur perusahaan, apakah visi dan misi yang dianut telah tercapai. Yang kedua, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, alat analisis efektivitas strategi yang telah digunakan. Yang terakhir adalah sebagai alat komunikasi, informasi, dan sistem analisis pembelajaran perusahaan. Masih tentang BSC, BSC dikatakan sebagai alat ukur yang paling sederhana dalam perusahaan sehingga memiliki banyak kelemahan. Namun begitu, perusahaan harus tetap memiliki acuan pengukuran seperti balance scorecard, karena di dalamnya terdapat 4 perspektif utama yang menjadi poin penting dalam bisnis, yaitu ada perspektif keuangan, contohnya adalah margin laba, return on asset atau ROA, dan arus kas. Yang kedua, perspektif pelanggan, contohnya adalah pangsa pasar, indeks kepuasan konsumen. Yang ketiga, pihak internal, contohnya adalah retensi karyawan dan pengurangan waktu siklus. Dan yang perspektif terakhir adalah inovasi dan pembelajaran, contohnya adalah persentase penjualan produk baru. Pokok bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya ada sistem penilaian kinerja, pertimbangan tambahan. Sistem penilaian kinerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan dengan campuran penilaian strategik, ukuran hasil dan pembangkit ukuran finansial dan non-finansial, serta ukuran internal dan eksternal. Yang pertama ada ukuran hasil dan pembangkitnya. Pengukur hasil menunjukkan hasil dari strategi. Biasanya merupakan pengukur dan pengukur yang terlambat yang memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Pengukur pembangkit merupakan pengukur yang mendahului yang menunjukkan kemajuan pada area penting dalam pelaksanaan strategi. Selanjutnya ada ukuran finansial dan non-finansial.
Pentingnya ukuran non-finansial telah banyak diketahui, tetapi banyak organisasi yang gagal menyatukan dengan tinjauan kinerja tingkat eksekutif karena ukuran dianggap kurang memuaskan dibanding ukuran finansial dan para manajer senior ahli kurang memanfaatkan. Selanjutnya, ada ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran pada proses usaha internal seperti hasil pabrikasi. Terlalu sering perusahaan mengorbankan pengembangan internal untuk hasil eksternal atau mengabaikan keseluruhan hasil. Akibat terlalu yakin bahwa ukuran internal saja cukup. Yang terakhir ada perubahan pendorong penilaian. Aspek yang paling penting dari sistem penilaian kinerja adalah kemampuannya untuk mengukur hasil dan pembangkit sekaligus yang menyebabkan organisasi bertindak sesuai dengan strateginya. Karena ukuran-ukuran tersebut secara eksplisit terikat dengan strategi organisasi, ukuran dalam scorecard harus menunjukkan strategi tertentu dari organisasi tertentu yang ada kerangka penilaian kinerja generik, maka tidak ada scorecard generik. Lalu ada faktor kunci keberhasilan, variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Ada pemesanan, pesanan tertunda, pangsa pasar, pesanan dari pelanggan kunci, kepuasan pelanggan, referensi pelanggan, dan juga loyalitas pelanggan. Lalu ada variabel kunci yang berkaitan pada proses internal bisnis, yaitu utilisasi kapasitas, pengiriman tepat waktu, perputaran persediaan, kualitas, dan juga waktu siklus. Waktu siklus adalah persamaan untuk waktu siklus adalah alat untuk menganalisis kebutuhan persediaan. Waktu siklus sama dengan lama proses ditambah lama penyimpanan, ditambah lama pemindahan, ditambah lama pemeriksaan. Lama proses sama dengan waktu siklus. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan sistem penilaian kinerja. Pelaksanaan sistem penilaian kinerja mencakup 4 langkah, yaitu yang pertama, mendefinisikan strategi. Scorecard menjalin hubungan antara strategi dan tindakan operasional. Karenanya, proses mendefinisikan scorecard dimulai dengan mendefinisikan strategi organisasi. Pada tahap ini, penting bahwa tujuan organisasi sudah jelas dan target sudah dikembangkan. Yang kedua, mendefinisikan pengukur dari strategi. Organisasi harus fokus pada sedikit ukuran kritis pada titik ini atau manajemen akan terlalu penuh oleh pengukur. Juga penting bahwa masing-masing pengukur dapat dihubungkan satu sama lain secara sebab akibat. Yang ketiga ada menyatukan ukuran dalam sistem manajemen. Scorecard haruslah menyatu dengan struktur formal maupun informal organisasi, budaya, serta SDM. Singkatnya, keefektifan scorecard akan diabaikan jika kompensasi manajer hanya didasarkan pada kinerja finansial. Yang keempat, ada tinjau ukuran serta hasilnya dengan sering. Ketika scorecard dijalankan, tinjauan haruslah dilakukan secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dini. Baik, selanjutnya yaitu praktik penilaian. Hasil studi Lingle dan Schiemann berikut memberikan pandangan apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan, kualitas yang dirasakan dari ukuran ini, serta ukuran apa yang terkait dengan kompensasi. Ukuran dari kinerja finansial, efisiensi operasi, kepuasan pelanggan, kinerja karyawan, inovasi atau perubahan. Informasi bernilai tinggi, kinerja finansial memiliki informasi bernilai tinggi 82%, efisiensi operasi memiliki 79%, kepuasan pelanggan 85%, kinerja karyawan 67%, dan inovasi perubahan 52%. Kemudian memiliki kualitas informasi 81%, 41%, 29%, 16%, dan 16%. Memiliki ukuran jelas 92%, 68%, 48%,
17%, dan 13%. Mengukur pembaruan secara reguler, 88%, 69%, 48%, 27%, 23%. Dan yang terakhir yaitu terkait dengan kompensasi memiliki 94%, 54%, 37%, 20%, dan 12%. Pengendalian interaktif. Peran utama dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu pelaksanaan strategi. Strategi yang terpilih mendefinisikan faktor kunci keberhasilan yang menjadi titik pusat dari desain dan operasi sistem pengendalian. Hasil akhirnya yang menjadi hasil akhir adalah implementasi strategi yang berhasil. Pengendalian interaktif memiliki karakteristik sebagai berikut. Satu, seperangkat informasi pengendalian manajemen yang memberikan tanda mengenai ketidakpastian strategi yang dihadapi suatu usaha menjadi titik pusat. Eksekutif senior menangani informasi ini dengan serius. Manajer pada tiap level memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan sistem. 4, atasan bawahan dan rekan kerja bertemu untuk menyimpulkan dan membahas implikasi dari informasi bagi tindakan strategi masa yang akan datang. Rapat berbentuk debat serta tantangan untuk data, asumsi yang tersedia, dan tindakan yang pantas dilakukan. Perusahaan sebaiknya memantau hambatan teknologi berikut ini. 1, pertumbuhan internet dan e-commerce memiliki implikasi yang potensial bagi banyak perusahaan. Beberapa poin tertentu yang dipantau antara lain pertumbuhan dan jumlah penggunaan internet, pembangunan komunikasi dengan jangkauan luas, hadirnya program point and click di mana-mana yang pada dasarnya terbuka, murah untuk menyusun dan menjalankannya, dan global. Meningkatkan kekuatan teknologi komputer dan komunikasi, pertumbuhan pada komunikasi seluler baik untuk telepon atau akses internet, pengembangan dan penggunaan teknologi penterjemahan bahasa agar memungkinkan orang dapat berbicara atau menulis dalam bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain pada waktu yang sama. 2, pemusatan teknologi memiliki efek-efek pemusatan suara, data, gambar memiliki implikasi bagi seluruh perusahaan yang beroperasi dalam produk elektronik, telekomunikasi, dan komputer. Penyatuan teknologi kimia dan digital, campuran perangkat keras, lunak, membangun pabrik pengolahan dan bioteknologi membuka peluang bagi perusahaan dalam lingkungan hidup. 3, miniaturisasi dalam membuka peluang bagi produsen alat elektronik serta alat rumah tangga. 4, perpindahan dari barang ke jasa dengan cepat mengubah industri otomotif serta usaha barang tahanan. Selanjutnya contoh soalnya. Seorang pekerja muatan bagasi pada perusahaan penerbangan Lion Air di Airport Adi Sucipto, Yogyakarta, dibebani tugas untuk menentukan standar waktu pemuatan bagasi penumpang ke dalam pesawat. Studi berikut ini dilakukan selama pemuatan dilaksanakan. Penilaian prestasi 80, 100, 120, 110, 140. Kegiatan mengecek dan mengangkut muatan bagasi dengan tenaga manusia ke atas mobil trailer. Menarik muatan bagasi dengan traktor ke pesawat. Mengecek panel-panel listrik yang mengontrol sistem pengaman sebelum pemuatan bagasi. Memasukkan muatan bagasi ke dalam perut pesawat dengan peralatan otomatis. Mengembalikan traktor dan trailer ke gudang waktu untuk keperluan pribadi dan waktu tak terpakai. Jumlah 400, 300, 400. Totalnya yaitu 2000. Waktu rata-rata observasi sama dengan 300 jam dikali 60 menit per 900 pemuatan. Sama dengan 20 menit per muatan. Kegiatan 1, 20 menit dikali dengan 200 per 2000 dikali 0,80 hasilnya sama dengan 1,60 menit. Kegiatan kedua, 20 menit dikali 300 per 2000 dikali 1,00 sama dengan 3,00 menit.
Kegiatan ketiga sama dengan 20 menit dikali 400 dibagi 2000 dikali 1,20 sama dengan 4,80 menit. Kegiatan 4 sama dengan 20 menit dikali 400 dibagi dengan 2000 dikali 1000 per 10 dikali 1,10 sama dengan 4,40 menit. Kegiatan 5 sama dengan 20 menit dikali 300 dibagi 2000 dikali 1,40 sama dengan 4,20 menit. Jumlah waktu normal permuatan sama dengan 1,60 ditambah 3,00 ditambah 4,80 ditambah 4,40 dan ditambah 4,20 sama dengan 18 menit. Waktu standar sama dengan 18 menit ditambah dengan 300 per 100 dikurang 10 sama dengan 20 menit. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.